Ini layarnya mana tuh? Penampakannya. Ya, aku kan nggak tahu. Sini. Ya. Depan ya. Depan dulu, tetap belakangnya ini. Ya. Kita mulai ibadah kita. Shalom semuanya. Shalom Naomi, Shalom Noel, Shalom Filia, Ibu Mila, Pak Immanuel, Bu Melin, Pak Siagian, Bu Marbun, Vera, semuanya Shalom. Ya, kita bersyukur selalu ya pada hari ini kita masih bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya hanya Tuhanlah pengharapan yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Pada siang hari ini kita buka hati kita juga hari ini ada perjamuan kudus. Segala sesuatunya kita persiapkan ya, mau air putih, teh atau apapun, roti atau biskuit kita persiapkan nanti untuk perjamuan pada hari ini. Ya. Kita memulai ibadah kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, pergumulan kita pada pagi hari ini. Kita percaya, kita imankan semuanya, hanya Tuhanlah jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat, maha kuasa, dan Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami dalam ibadah raya pada hari ini Tuhan. Kami percaya hanya kuasa kasih-Mu saja Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu mengucap syukur buat segala kasih-Mu, karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami rasakan Tuhan, kami percaya semua adalah berkat-berkat-Mu yang selalu luar biasa terus mengalir tanpa henti di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami buka hati kami pada siang hari ini, kami imankan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami di dalam ibadah yang Kau sediakan ini Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan, Engkau yang melancarkannya khususnya untuk internet yang kami perlukan Tuhan, dan Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi ruangan kami Tuhan, memenuhi ibadah kami Tuhan, biarpun kami beribadah secara fellowship Zoom Tuhan. Pada siang hari ini kami percaya tidak mengurangi hadirat-Mu Tuhan yang selalu memulihkan dan selalu Tuhan memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu bekerja luar biasa. Oh ya Rabbasikara labaya rabaya rabaya. Oh Rabbasikara labaya rabaya rabaya rabaya. Oh ya Rabbasikara labaya rabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan, Allah kami yang hidup Tuhan. Tiada Allah lain di dalam hidup kami Tuhan.
Hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan, kami hanya percaya, Tuhan, Engkaulah Tuhan, tetap Allah yang setia di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu, Tuhan, haleluya. Engkau yang selalu, Tuhan, tahu apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan. Pergumulan di dalam pelayanan kami, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami percaya, kami imankan pada siang hari. Kami buka hati kami, Tuhan. Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan. Engkau pasti menjawab dengan yang terbaik, terindah di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari kita naikkan satu pujian, betapa dahsyat Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, tak terselang di pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, betapa dahsyat Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, tak terselang pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah,
Kau tetap Allah. Haleluya Yesus. Kita imankan demi kata dari lagu ini. Hanya Engkau Tuhan tetap Allah di dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami hanya percaya, kami hanya pegang Engkau Tuhan. Kami percaya Engkaulah penyelamat hidup kami, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita imankan segala apapun yang menjadi pergumulan kita pada siang hari ini. Kita percaya lewat pujian ini Tuhan menjawab. Tuhan sudah menjawab pergumulan kita pada siang hari ini. Kita sembah Dia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lembut, katakan amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan dengan lembut dari lubuk hati kita yang paling dalam. Katakan sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap sekali lagi kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap
haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, Kau satu-satunya lah kami yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Allah kami yang hidup, Kaulah pengharapan kami. Mari kita sembah Dia. Kita buka hati, kita katakan dengan iman percaya kita. Apapun yang kita pergumulkan, inilah saatnya kita satukan hati kita, kita imankan bersama, kita percaya Tuhanlah jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Oh ya Rabba sikara laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Oh ya Rabba sikara laba ya Rabba sane. Oh ya Rabba sikara laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Rabba sikara laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ina ya Rabba sikara laba ya Rabba sane. Haleluya. Oh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Ku percaya hanya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Bapa yang baik. Oh, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi ibadah yang Kau sediakan. Memenuhi rumah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami undang hadirat-Mu terus Tuhan. Memenuhi rumah kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami tinggal, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Sekali lagi katakan lagu ini dari awal. Amin. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan
tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Sekali lagi kita katakan dari awal. Amin. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kemuliaan buat Tuhan yang selalu luar biasa, menyelamatkan dan menjadi juru selamat di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa henti-hentinya Tuhan, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala karya-Mu yang selalu luar biasa Tuhan. Menyelamatkan Tuhan dan melindungi keluarga kami Tuhan. Baik untuk orang tua kami, baik untuk suami, baik untuk istri Tuhan, baik untuk para anak-anak Tuhan. Kaulah juru selamat keluarga kami Tuhan. Baik untuk dunia ini pun Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah terang Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan Tuhan untuk ibadah yang Kau sediakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah-Mu Tuhan penuh dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur Tuhan. Kami semua Tuhan tetap bertahan Tuhan. Kami tidak akan mudah sirna Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi di dalam hidup ini Tuhan, kami Tuhan, apapun yang menjadi tantangan di dalam pelayanan kami Tuhan, kami tetap Tuhan
hanya bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua tidak akan tergoyahkan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami hanya percaya Tuhan, ada kuasa yang begitu luar biasa terus bekerja di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, isi hati kami Tuhan yang kami bawa pada siang hari ini Tuhan. Kami imankan Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini kami percaya yang sakit Tuhan sudah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau telah lepaskan segala beban hidupnya Tuhan, menjadi berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau lihat Tuhan, siapapun yang hadir pada siang hari ini Tuhan, itulah Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu setia, anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan, hanya berharap kepadamu sepenuhnya Tuhan, hanya percaya kepadamu Tuhan, tidak melihat ke kiri dan ke kanan Tuhan. Kami hanya fokus Tuhan, selama kami hidup, kami mau terus menyenangkan hati-Mu, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang luar biasa, kami mau menjadi pemuji-pemuji-Mu yang selalu bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini, hati kami Tuhan telah Kau penuhi hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, mau bersuka cita bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa yang bekerja dan Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami menari-nari pada siang hari ini memenuhi ibadah yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang selalu bersuka cita, katakan amin. Haleluya, berikutnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi lagu ini dari awal, penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita semua, amin, umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran
Raja segala raja. Amin. Kan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi katakan dialah Raja, dialah, katakan Raja. Haleluya. Benar. Hanya dialah Raja. Kita harus selalu semuanya bangkit. Kita percaya Tuhanlah Raja di atas segala raja. Amin. Begitu besar kasih Allah buat kita semua, selalu tercurah setiap hari, setiap saat. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena betapa lebar kasihnya di dalam hidup kita, betapa dalamnya karya-karyanya menyelamatkan kita semua. Amin. Kita mau menaikkan satu pujian sekali lagi, begitu besar kasih. Haleluya Yesus. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi dirimu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita naikkan lagu pujian dari awal. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Katakan sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Kali-kali katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh,
kemuliaan buat Tuhan kita yang selalu luar biasa. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini? Amin. Beri kemuliaan sekali lagi semuanya. Angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat buat kita semua. Tuhanlah andalan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar baik yang daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan yang selalu menjadi sarapan kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya tanpa firman Tuhan, kita tidak ada kekuatan yang selalu baru. Tetapi berkat firman Tuhan yang kita terima pada siang hari ini adalah kekuatan yang luar biasa buat kita semua. Dalam menghadapi apapun tantangan hidup kita, apapun tantangan di dalam pelayanan kehidupan kita, kita percaya Tuhanlah andalan di dalam kehidupan kita. Dunia boleh menggoda kita dengan emosi, dengan apapun caranya, tetapi kita percaya Tuhan turut bekerja buat membela kita semua. Amin. Haleluya. Kita satukan hati kita imankan firman Tuhan pada siang hari ini dapat menyelamatkan dan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami di dalam doa Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang selalu berkata dengan penuh berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan, selalu menjadi terang-terang-Mu, dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Dan kami percaya pada siang hari ini, apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkatinya Tuhan, apapun yang diperkatakannya Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dipergumukan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Johan pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hati kami hanya terus mengandalkan Engkau Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan ada mujizat yang luar biasa yang selalu Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kau Tuhan jadi andalan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan dari awal, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
Haleluya Yesus, katakan dengan lembut. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Serahkan kepada hambanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Tuhan Yesus. Kaulah Bapa yang setia, Bapa yang baik. Oh, bersyukur Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, telah berharapan kami yang hidup. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Di mana kami pada hari ini ya Tuhan masih merasakan keindahan yang Kau ciptakan ya Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini ya Tuhan. Ini semua karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, berikan hikmat Engkau kepada kami ya Tuhan, agar kami terus menyembah, memuji, membesarkan nama Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami, karakter kami, keegoisan kami, kesombongan kami ya Tuhan. Engkau turunkan ya Bapa, sehingga nama-Mu terus layak dibesarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami kenal ya Tuhan, sebagai juru selamat kami ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita bisa bertemu kembali walaupun di dalam ibadah fellowship pada hari ini, di dalam ibadah raya tanggal 5 Juni 2022. Tidak terasa ya saudara, kita sudah memasuki setengah tahun dari tahun 2022. Oleh sebab itu saudara, kita harus terus mendekat kepada Tuhan karena hari terus berjalan dengan cepat saudara ya. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kedua kalinya. Nah, oleh sebab itu kita harus siap dalam segala hal, saudara. Baik, saudara, sebelum saya membawakan firman pada siang hari ini, ada sedikit pengumuman dulu ya. Saya takutnya lupa, nanti kalau seandainya di akhir acara. Yang pertama, di dalam ibadah doa puasa tanggal 11 Juni itu ditiadakan
ya untuk hari itu saja tanggal 11 Juni karena kita ada baptisan, ada acara pembaptisan. Kita akan gabung dengan Bapak Korda, ya Bapak Andreas Kurniawan. Nah, bagi saudara yang ingin dibaptis dapat menghubungi Ibu Mary ya supaya kita koordinasi dengan Pak Korda. Nanti transportasi nanti saya akan pikirkan, kita akan berangkat sama-sama ke tempat Bapak Korda ya. Jadi jam 11 tanggal 11 hari Sabtu jam 10 pagi saudara itu pembaptisan akan dimulai di tempat Bapak Korda. Jadi kalau seandainya Bapak saudara-saudara mau ikut, kita akan berangkat jam 8 pagi ya. Itu saja pengumumannya ya. Baik saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara, saya berikan tema pada siang hari ini yaitu sabar dalam pengharapan. Ya. Karena ini sangat penting di akhir-akhir ini dengan kesabaran karena kita punya pengharapan. Ya. Nah, saudara, setelah saya pelajari di dalam Wikipedia saya membaca bahwa sabar adalah sesuatu emosi ya, kita menahan emosi ya dalam situasi apapun juga saudara ya. Nah, dengan sabar itu adalah salah satu karakter ya orang-orang yang percaya ya untuk menahan suatu tindakan kepada kita ya yang mungkin kita pernah dikecewakan, mungkin kita dibuat kesal oleh beberapa orang. Nah, kita harus bisa menahan emosi kita ya, itu sabar. Ataupun mungkin saudara ingin mempunyai cita-cita ya, mempunyai cita-cita yang mungkin saat ini belum saudara genapi ya. Nah, ini kita adalah sabar untuk menunggu. Nah, lalu yang pengharapan. Pengharapan ini adalah sesuatu ya atau impian yang kita cita-citakan untuk masa yang akan datang. Jadi kita mempunyai harapan. Salah satu karakter teologi kekristenan kita adalah salah satunya yaitu pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita untuk menuju suatu kemenangan di kemudian hari. Ya. Oke. Nah, di dalam Amsal 14 ayat 29 ini dikatakan firman Tuhan, orang yang sabar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo ya, yang penuh hikmat ya. Kita sebagian sudah tahu siapa itu Raja Salomo. Dia menuliskan bahwa orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya saudara, kalau kita sabar, pengertian itu besar bagi kita saudara, dibandingkan siapa yang cepat marah bisa membesarkan kebodohan, dan pada akhirnya timbullah suatu masalah di dalam kehidupan karena kita salah mengambil langkah ya, karena ya kita kurang sabar saudara ya. Contoh, misalkan saudara bagi anak-anak ya yang mau ujian atau sesudah ujian ya, banyak sekali anak-anak yang ujiannya sudah selesai. Nah, pada saat ujian dia tidak mau belajar, akhirnya apa? Mencari instan
ya kan? Karena tidak sabar, ya kan? Karena tidak sabar itu dia menyontek dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Ya, nanti pada akhirnya akan merasakan di saat anak-anak masuk ke dalam dunia kerja. Ya. Lalu yang kedua, contohnya di zaman modern ini banyak sekali ya makanan yang instan, ya kan, banyak yang instan. Karena kenapa? Karena mungkin banyak sekali aktivitas kita saat ini untuk ya sulit untuk memasak sendiri ya. Tetapi dari situ akibatnya karena kita sering makan makanannya instan atau fast food ya atau makan di luar lah, akhirnya apa? Banyak timbul penyakit-penyakit yang dulu yang mungkin tidak ada, sekarang itu sudah mulai bermunculan saudara ya, semacam ya COVID-19 ya, lalu kanker itu berasal dari makanan atau bumbunya itu yang mengundang reaksi virus kanker itu saudara ya. Lebih sehat kita memakan dengan olahan di rumah dengan orang tua kita. Nah, oleh sebab itu saudara usahakan bagi saudara-saudara ya memberikan makanan itu ya kepada anak-anak lebih baik masak sendiri saudara ya dibandingkan membeli fast food ya. Yaitu pernah diberikan kesaksian oleh istri saya bagaimana anak saya Fania ya karena sering makan fast food akhirnya dia mengalami sesuatu hal yang luar biasa ya sampai dia sakit sekali dan puji nama Tuhannya ya kita beriman tidak ke dokter ya. Karena kalau ke dokter ya tahu sendiri biayanya luar biasa ya. Lalu tentang kesabaran ini saya belajar tentang di dalam 2 Tawaris 15 ayat 7 ya, ini tentang 2 Tawaris 15 ayat 7 ini tentang pembaharuan oleh Raja Asa ya. Nah, ini di waktu zaman dulu 2 Tawarik 15 ayat 7. Waktu zaman Asa, ini bangsa Israel ini diporak-porandakan saudara ya. Coba tolong dinaikkan ya di ayatnya yang ke 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin, saudara. Ini adalah menggambarkan situasi saat ini, saudara. Ya, bangsa menghancurkan bangsa. Jadi artinya bangsa itu ibaratnya keluarga. Oleh sebab itu kenapa ya sinode memberikan tema hadiratnya memulihkan keluarga. Karena melihat yang akhir-akhir ini keluarga semakin hari semakin dingin di dalam lingkungan keluarga, di mana keluarga saling jaraknya jauh, tidak ada komunikasi. Anak maunya sendiri, orang tua maunya sendiri. Oleh sebab itu, pada tahun ini
kita percaya, saudara, hadirat Tuhan Yesus memulihkan keluarga kita. Karena kenapa? Tuhan Yesus ingin namanya dimuliakan di dalam kehidupan keluarga kita. Jadi kuatkanlah, ya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada bagi usahamu. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Kita saat ini terus, ya, kita berusaha untuk bersatu di dalam keluarga walaupun melalui ibadah fellowship ini, saudara. Ya, karena kita memang visi kita adalah memulihkan keluarga. Ya, keluarga, karena dengan pemulihan keluarga ini akan luar biasa, saudara. Anak-anak kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara. Ya. Nah, waktu zaman dulu, karena bangsa Israel itu mau sendiri, saudara, ya, sehingga Allah marah, saudara. Ya, dan pada akhirnya bangsa menghancurkan bangsa, akhirnya dikacaukan, saudara. Nah, pada waktu zaman Asaria bin Oded dihinggapi oleh Roh Allah, Asaria inilah yang memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah, ya, saat ini kita bersabar, saudara, terus memulihkan keluarga kita. Harus kita sendiri dulu yang kita mulai, saudara. Kita tidak boleh, ya, menunjuk, ya, ke pasangan kita atau ke anak kita untuk mengikuti, misalkan untuk mengikuti ibadah fellowship, tetapi kitanya tidak ikut, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus memulai untuk memulihkan keluarga, saudara, ya. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, pengharapan yang saya pelajari, ya, pengharapan di dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya, ya. Jadi dengan kesabaran kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, walaupun badai di luar sana sungguh luar biasa, ya. Apalagi kalau seandainya kita melihat situasi dunia sangat-sangat mengkhawatirkan. Terkadang kita punya berpikirkan anak kita nanti bagaimana, ya. Tetapi dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita mempunyai suatu harapan yang luar biasa di dalam Tuhan, ya. Mazmur dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Takut di sini bukannya berarti seperti manusia ketemu mungkin bos atau siapa kita takut, atau ketemu dengan preman kita takut, bukan itu, saudara. Takut di sini artinya kita memikirkan untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Karena takut di sini adalah ibaratnya memuji, menyembah dimanapun kami berada, saudara. Ya, jadi takut di sini bukannya kita takut, ya, saudara, tetapi takut ini ibaratnya kita mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Takut di sini kita mempunyai juru selamat yang luar biasa karena sudah ditebus dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu takut di sini
lebih identik kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara. Karena Tuhan kita memberikan damai sejahtera bagi kita yang dikasih kita. Ya. Lalu di dalam Ulangan, ya ini tentang harapan. Ini Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6 ini menceritakan waktu Yosua, saudara. Ya, pada zaman itu bapak kita yaitu Abraham, karena iman kita adalah iman Abraham, sudah kuat, ya sudah kuat, dan janji Tuhan pada saat itu belum digenapi, yaitu membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya. Coba kita lihat di ayat sebelumnya. Coba terus ke atas. Ya, saudara. Di sini dikatakan ayat 1, ya. Ayat yang ke-1. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberangi di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, pada zaman Abraham, Tuhan berjanji untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan ini adalah suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya, ibaratnya bukannya melimpah susu ya atau madu, ini hiasan, saudara. Artinya ini negeri yang subur, negeri yang makmur. Ya. Nah, waktu perjalanannya Abraham melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita tahu ya cerita Abraham. Ya. Akibatnya Abraham tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan pada akhirnya Yosua lah yang ditunjuk oleh Tuhan. Yosua, siapa itu Yosua? Itu adalah seorang hamba dari Abraham. Orang yang istilahnya tuh pembantu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan akan pakai. Kenapa Tuhan tidak memilih ya kerabat dari Abraham, tetapi Tuhan memilih Yosua? Karena Tuhan melihat hati Yosua
yang memang sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ingat saudara, pada waktu 12 pengintai ya untuk mengintai tanah Kanaan, 10 orang mempunyai yang pikiran yang negatif, karena memang di tanah Kanaan itu dijaga oleh tentara yang kuat, saudara, dibandingkan dengan tentara dia yang jumlahnya sedikit, saudara. Nah, tetapi Yosua dan Kaleb ya, dia mempunyai harapan bahwa dia bilang kepada Abraham bahwa dia akan menyerang penduduk Kanaan dan menduduki Kanaan ini, saudara, membawa bangsa Israel. Nah, akhirnya dengan penyertaan Tuhan, Yosua dan Kaleb dan seluruh bangsa Israel masuk ke dalam negeri Kanaan ini, saudara. Apa implikasi di dalam kehidupan kita saat ini, saudara? Ya. Kita di sini diajarkan di dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Ya, artinya saudara, kita tidak usah khawatir dengan situasi saat ini, saudara. Ya, istilahnya kita mempunyai harapan, cita-cita di masa yang akan datang, kita simpan, kita taruh di kaki Tuhan Yesus, saudara. Tugas kita adalah apa bagian kita lakukan. Ya, kita bekerja karena kita diberikan sesuatu yang sempurna di dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Pikiran, tangan, kaki, ya, mata, Tuhan telah berikan. Nah, oleh sebab itu, gunakanlah talenta itu untuk mencapai harapan, impian saudara. Ya. Impian saudara, saya percaya setiap manusia dilahirkan mempunyai impian atau cita-cita. Nah, sekarang kita akan melihat cita-cita impian saudara ini, apakah yang diberkati oleh Tuhan ataukah keegoisan kita. Jadi kita harus bisa memilih, ya. Oleh sebab itu, setiap ada cita-cita atau impian, kita simpan, kita taruh di kaki Tuhan, saudara. Ya, Tuhan yang beracara. Bagian kita tetap lakukan, kita selalu berdoa, saudara. Ya, begitu juga visi gereja kita ingin memiliki sebuah ruko, saudara, ya, untuk ibadah onsite. Ya, kita simpan, kita bawa, ya, setiap hari. Baik di dalam fellowship, ibadah raya kita doakan, bahkan di doa puasa kita doakan. Ya, kita doakan kepada Tuhan. Karena kenapa, saudara? Dengan kemampuan kita tidak sanggup, saudara, ya. Dan puji nama Tuhan. Di siang hari ini saya pun meminta dukungan dalam doa kepada saudara, ya. Sebentar saya akan melihat, ya, ada sebuah ruko, ya, yang kalau Tuhan izinkan kita akan membeli ruko itu, ya. Tetapi ini semua saya kembalikan lagi untuk otoritasnya Tuhan, saudara, ya. Mungkin sebentar sore jam 5 atau jam 6, ya, itu di daerah Harapan Indah. Daerah Harapan Indah itu di dekat Apotek Jaya, ya, di Apotek Jaya, tetapi agak ke dalam,
Ya. Kalau seandainya saudara tahu babi api, nah itu di belakangnya. Nah kita berdoa saudara ya, mudah-mudahan ya kita berserah kepada Tuhan, ya Tuhan yang menjamah saudara, kita akan mengambil itu buku. Ya tidak tanggung-tanggung saudara, ini Tuhan memberi, kalau seandainya Tuhan izinkan, Tuhan berikan tidak sewa saudara, kita akan beli saudara ya. Nah, saya minta bantuan dalam doa saudara ya, biarlah dilancarkan semuanya. Amin. Biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan takut ya, jangan takut saudara ya. Apapun yang penting semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saudara ya. Nah, baik saudara, sabar dalam pengharapan. Itu baru pembukaan ya. Saya menjelaskan tentang sabar itu apa, pengharapan itu apa. Nah, baik, sabar dalam pengharapan. Sabar ialah salah satu karakter dari buah roh yang mestinya kita kembangkan. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembangkan yang namanya kesabaran. Sabar di dalam rumah, sabar di dalam mendidik anak, ya, sabar untuk melayani, sabar untuk segala hal. Tuhan Yesus pun demikian, saudara. Tuhan telah memberikan teladannya dengan kesabarannya. Dia sampai mau merendahkan diri, saudara, dicaci maki, diludahi, bahkan mati di kayu salib. Itu adalah kesabaran yang luar biasa karena Tuhan mempunyai visi yang luar biasa, saudara. Untuk siapa? Untuk kita semua, saudara. Kalau seandainya Yesus tidak sabar, kita akan binasa, saudara ya. Nah, oleh sebab itu selayaknya kesabaran itu ada di hidup kita, saudara. Ya, jadi setiap aspek kita harus itu sabar, ya. Memang dunia ini serba instan, ya. Kita harus peka, ya. Karena kenapa? Karena dengan ketidaksabaran itu akan menimbulkan bencana di dalam kehidupan kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mencegah sikap ketidaksabaran. Ya, bagaimana caranya kesabaran itu memang supaya mudah dilakukan bila segalanya sesuai rencana dan tidak ada hambatan. Ya. Nah, caranya saudara, yang pertama yaitu miliki pikiran Kristus. Ya, supaya kita sabar, miliki pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian, saudara. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya. Jadi artinya saudara, kita mulai siang hari ini harus memiliki pikiran Kristus. Di luar sana saudara mendengar ABC, ya, itu saudara jangan terpengaruh, ya. Karena kenapa saya percaya kita semua sudah memiliki pikiran Kristus, ya. Roma 12 ayat 12 dikatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah
yang sempurna. Ya. Jadi kita diajarkan jangan serupa dengan dunia ini. Kita tahu saudara ya, dunia ini adalah panggung sandiwara saudara. Ya. Kalau seandainya kita tidak menahan kesabaran, itu bisa merugikan kita sendiri saudara. Contoh kalau seandainya saudara membawa kendaraan, ya kan? Bawa kendaraan, terkadang kita disalib orang atau kita disenggol oleh orang. Nah, itulah kita diuji kesabaran. Tergantung kita dapat menahan kesabaran atau tidak, saudara. Beberapa hari yang lalu saya mengendarai kendaraan mobil, saudara. Saya sedang diam, di belakang saya ternyata motor menabrak saya. Nah, akhirnya saya turun, saya lihat, saudara, saya bukannya melihat kendaraan saya, tetapi saya melihat orang yang menabrak saya. Maksudnya itu dia mengalami cedera atau tidak, saudara. Nah, memang pada saat di situ saya langsung dikerumuni banyak orang, saudara. Memang secara manusia saya khawatir, saudara ya, takutnya terjadi sesuatu, saudara. Tetapi ya saya melihat ya memang ini kesalahan ada di kendaraan motor. Nah, sampai akhirnya si pengendara motor ini meminta maaf kepada saya dan dia tadinya mau menggantikan kerusakan kendaraan saya. Tetapi ya saya lihat ya cuma agak penyok aja gitu ya. Maksudnya tuh bukannya penyok parah, bukan. Ya udah, kata saya yang penting di pengendara motor ini tidak cedera. Ya, akhirnya sudah selesai. Nah, disinilah kalau seandainya saya tidak menahan kesabaran itu ya mungkin saat itu saya bisa mengomel atau memarahi kendaraan motor itu, tetapi saya tidak lakukan. Ya. Karena kenapa? Karena semuanya itu ada otoritasnya Allah, saudara ya. Nah, supaya kenapa? Supaya kita mempunyai damai sejahtera, ya. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi artinya kita harus terus berubah, ya, berubah, memperbaharui ya budi kita. Artinya budi pengerti, hikmat kita. Supaya kenapa? Supaya kita tahu, saudara, mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak manusia, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya kalau seandainya ada sesuatu harapan atau pengharapan, saya bawa dulu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan, biar Tuhan yang membukakan hikmat kepada kita semua. Ya, jadi setiap cita-cita ya kita bawa dulu ke hadapan Tuhan. Contoh di kehidupan saya menginginkan anak saya di kemudian hari bahagia. Tidak ada orang tua ingin melihat anaknya tidak bahagia di kemudian hari. Itu pasti ingin bahagia, mempunyai pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, oleh sebab itu dari kecil saya bawa dulu anak-anak saya di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh anak saya. Biarlah Engkau yang menuntun kehidupannya.
biarlah Engkau yang menentukan masa depannya. Nah, bagian saya apa? Bagian saya adalah membesarkan anak-anak saya sehingga apa yang diberikan oleh Tuhan itu yang nanti dia akan jalankan. Ya. Artinya saudara kalau seandainya ingin melihat anak cucu saudara bahagia, bawa ke dalam hadirat Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam perjanjiannya dengan Abraham, aku akan memberkati engkau sampai anak cucu. Itu pegang saudara, janji Tuhan. Tetapi saudara harus membawa anak-anak saudara di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk karakternya, biar Tuhan yang mengubah pengertian budi anak saudara. Kita tidak sanggup, saudara. Apalagi kita saat ini dengan teknologi ini luar biasa sekali. Kalau saudara, anak-anak saudara di luar Tuhan, ini sangat-sangat bahaya. Teknologi ini banyak sekali, internet ya, yang mungkin saudara sudah tahu, saudara, bagaimana isi internet itu. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sedangkan anak-anak kita, ini ibaratnya masih kosong, masih polos, saudara. Kalau seandainya terus diberikan pelajaran yang negatif, ini anak-anak saudara akan menimbulkan negatif. Tetapi saudara memberikan yang positif, akan menimbulkan pikiran kepada anak-anak yang positif. Nah, bagaimana mencegahnya? Satu-satunya bawa ke dalam hadirat Allah. Bagaimana membawa anak-anak ke dalam hadirat Allah? Itu adalah contoh dari orang tua. Orang tua pun harus masuk, saudara. Saudara tidak boleh autonomis. Suruh anak-anak ikut ibadah, tetapi saudaranya tidak mau ikut ibadah. Ini ya tidak seimbang, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, milikilah yang pertama, milikilah pikiran Kristus. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, saudara. Nah, kita tugasnya hanya mengucap syukur, saudara. Kita 1 minggu penuh, saudara, dengan ibadah. Saudara ikuti, saudara. Saya percaya, saudara, cita-cita saudara, keinginan saudara, saya percaya akan digenapi oleh Tuhan. Ya, itulah yang pertama, memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, tentang kasih Kristus. Kita harus punya yang namanya kasih Kristus. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, ya, ini adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Artinya kasih Kristus adalah kasih yang berbaik hati, saudara, mau berbagi. Berbagi artinya bukannya berbagi secara materi, ya. Berbagi artinya apapun yang kita miliki, talenta, ya, talenta atau apa, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu tidak cemburu, saudara, maksudnya tidak iri hati. Orang lain mungkin baru kerja langsung memiliki sesuatu, sedangkan kita sudah kerja tahunan hanya begini-begini aja. Itu saudara lepaskan, saudara. Jangan cemburu, jangan iri hati. Dan yang selanjutnya tidak sombong, saudara. Kita tidak boleh
sombong, saudara, dengan apa yang kita miliki, ya, yang tidak apa yang kita miliki semua itu adalah titipan Tuhan. Kita akan kembali dengan tidak membawa apa-apa, yang kita bawa adalah kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita tidak sabar, sebenarnya kita tidak memiliki kasih. Sebab kasih itu sabar, bahkan sabar menanggung segala sesuatu. Kasihnya sempurna, kasih manusia bersyarat. Karena itu milikilah kasih Tuhan yang tidak bersyarat, saudara. Ya. Yang ketiga adalah kita harus memiliki iman kepada Kristus. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Nah, nanti saudara sudah menjalankan dua poin. Yang pertama yaitu pikiran Kristus, kasih Kristus, dan ini adalah buahnya, saudara. Buahnya yaitu iman. Kalau seandainya saudara menjalankan dua poin yang sebelumnya, itu akan menghasilkan buah yang manis di kemudian hari, saudara. Anak-anak saudara akan diberkati, keluarga saudara akan diberkati. Apapun yang saudara cita-citakan, Tuhan akan genapi, saudara, ya. Yang penting di sini kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan kemuliaan untuk kita, saudara. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Ya, jadi kita harus penuh semangat, saudara, dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, saudara. Saya percaya, saudara, ya, di sini banyak sekali ya yang sudah menjadi omah-omah, gitu kan. Saya percaya kehidupan pribadi, anak, cucu, mantunya itu akan disertai oleh Tuhan, itu akan menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Ya, walaupun mungkin Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, baik kita, anak kita, atau cucu-cucu kita, saudara. Tuhan izinkan, tetapi ini adalah suatu proses, ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, kita sabar atau tidak menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan bukannya waktu kita, ya. Ini saya sudah diberikan kode, saudara, ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada 3 hal yang patut kita lakukan, ya, di dalam sabar dalam pengharapan. Pertama, yaitu kita harus memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, harus mempunyai kasih Kristus. Dan yang ketiga, yaitu yang terbesar, yang terpenting adalah iman Kristus. Iman Kristus adalah Betani. Betani ini adalah mengadakan iman. Kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus melalui Abraham. Ya, Abraham adalah bapak orang beriman. Kita beriman, saudara, walaupun di depan kita itu adalah hal yang mustahil, tetapi saya percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yang penting semua kita bawa ke dalam Tuhan Yesus, ya, biarlah Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita. Gereja kita bawa ke dalam Tuhan, biar Tuhan yang menentukan jalannya. Kita hanya menentukan
bagian kita, yaitu memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Amin. Baik saudara, itu saja firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan bagi kita, saudara ya. Baik, sebelum mengakhiri, kita akan melakukan perjamuan kudus pada siang hari ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang telah mati di kayu salib, bercucuran darah, saudara. Dia rela ya untuk menderita untuk kita supaya kita diselamatkan. Baik saudara, saya serahkan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus dengan angkat pujian. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian dengan darah-Mu, oh tebus dosa. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Sekali lagi katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Panggil Dia Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan sekali lagi, panggil Dia Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan ya Bapa pada siang hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan, agar kami memiliki pikiran seperti Engkau ya Bapa. Amin. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan ya Allahku. Biarlah iman kami, iman di dalam Engkau ya Allah. Amin Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami hendak makan, minum, sehidangan dengan Engkau ya Allah. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu iman kami ya Tuhan, kami akan bersama Engkau di kemudian hari ya Tuhan. Karena kami mempunyai juru selamat yang luar biasa ya Tuhan. Kami mengenal Engkau ya Allahku. Engkau adalah Bapa kami ya Tuhan. Dan kami adalah anak-anak yang berhak menerima warisan kerajaan Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah
melalui perjamuan kudus ini ya Bapa. Kami ingatkan ya Tuhan, pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat roti kita di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita melambangkan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kanan kita melambangkan darah Yesus Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala perjamuan kudus yang Kau berikan pada siang hari ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan, yang sakit sedang Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Kau telah lepaskan segala bebannya. Ya, Kau gantikan menjadi berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Apapun pergumulan yang kami bawa pada siang hari ini, Engkau yang menyatakannya dengan mujizat-Mu yang terus terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi kita yang percaya katakan amin. Kemuliaan
Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan perjamuan kudus pada siang hari ini. Semuanya diberkati. Amin. Semuanya diberkati. Haleluya. Ya, pada siang hari ini kita pengumuman ibadah seperti ya, kita serahkan ke Verlin. Salam semuanya. Halo. Halo. Suara saya? Terdengarkah suara saya? Kedengaran. Terima kasih gue, Bu Melin. Oke, ya kita mau lanjut ke pengumuman pada siang hari ini. Ibadah Zoom Fellowship seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis setiap jam 19.30 atau setengah 8 sampai selesai. Kita di sini akan melakukan ayat hafalan, mendengarkan kesaksian, dan mendengarkan pujian iman kepada Tuhan. Selanjutnya ada ibadah doa dan puasa. Di sini kita akan menaikkan penyembahan, menaikkan seluruh doa-doa kita sebelum kita membuka puasa. Puasanya itu dimulai setiap hari Jumat jam 10 malam. Kemudian akan dibuka pada hari Sabtu jam 12. Tapi sebelum itu kita beribadah dulu jam 10 pagi. Untuk Sabtu besok tanggal 11 kita ditiadakan dahulu karena ada acara baptisan. Selanjutnya ada ibadah Jumat setiap hari Minggu jam 1 siang. Ini tetap dilakukan minggu depan. Jadi setelah ibadah raya akan ada ibadah Jumat. Jadi buat anak-anak muda, di sini kita akan melakukan sharing-sharing mengenai tentang Tuhan yang itu. Jam 1 siang setelah ibadah raya. Selanjutnya ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kita akan kembali lagi pada siang pada hari Minggu. Pada sekarang ini juga kita melakukan ibadah raya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dalam ini dalam ibadah raya. Selanjutnya ada bagi saudara yang memerlukan pelayanan gereja seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan kita, mohon diinformasikan terlebih dahulu ke sekretariat kita, Ibu Lydia atau Ibu Mary. Sembahan gereja bisa dilalui transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Kalau memakai m-banking bisa diberi keterangannya, tapi kalau misalnya yang memakai ATM biasa, mohon diberi kode di belakangnya, kode 0 untuk sembahan, kode 1 perpuluhan, kode 2 ucapan syukur. Nah, itu aja pengumumannya. Apakah ada lagi? Oke. Selanjutnya kita akan tutup di dalam doa pada siang hari ini, namun kita ada Oke, kita naikkan satu pujian dulu. Setelah itu saya serahkan kepada Ibu Mila ya. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Yakin dan Percaya. Haleluya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Sekali lagi kita katakan, ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang.
sia-sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Haleluya. Ya, doa siapa? Siapa? Oh, Ibu Melin ya. Maaf, Bu. Saya serahkan ke Ibu Melin. Sebelum kita akhiri acara ibadah raya kita pada hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita. Segala puji syukur kami mau naikkan Bapa atas perkenananmu, atas lawatanmu pada ibadah Jum kami pada hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu ada di hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, biar firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa, boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa, dalam menghadapi dinamika dan tantangan kehidupan. Agar Tuhan tetap hati kami menjaga, fokus kami adalah kepadamu ya Bapa di sorga. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kehidupan ini ya Bapa, bahkan sekeliling kami mau terus Bapa cari kemuliaan-Mu, memegang tangan-Mu dan mencari wajah-Mu, serta terus menerjemahkan isi hati-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada siang hari ini, kami sudah seperjamuan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Biar Tuhan kami terus mau menyatakan ya Bapa perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau serukan kemanapun kami berada ya Bapa. Kami terus mau katakan Kau baik, Kau luar biasa, dan Kau ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu beserta keluarga besar, pekerjaannya, pergumulannya, dinamika yang dihadapi ya Bapa di sorga. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Pak Yohan bersama keluarga ya Bapa di sorga, untuk terus ya Bapa menerjemahkan isi hati-Mu buat keberadaan gereja Immanuel ini ya Bapa di sorga. Kalaupun Engkau semenurut hati dan kehendak-Mu mau mengadakan tempat ya Bapa, biar tempat itu Tuhan akan menjadi sukacita bagi semua orang ya Bapa. Berkelimpahan berkat orang-orang yang akan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa di tempat itu ya Bapa. Tuhan berikan keluarga ini kesehatan, hikmat, marifat, apa yang dikerjakan berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat pekerja dan pelayan-pelayan-Mu pada hari ini ya Bapa, multimedia, WL, semuanya Tuhan Yesus Kau berkati kehidupan mereka berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Berkati kami, berkati program-program ibadah kami ya Bapa, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, ibadah raya, ibadah youth Tuhan Yesus Bapa di sorga, Kau berkati ya Bapa. Engkau saja ya Bapa yang mau menambah-nambahkan umat-Mu ya Bapa, jemaat-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus, yang ingin mengandalkan Engkau saja Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kelancaran birokrasi daripada gereja yang mau diadakan
Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling ruko itu, Tuhan, untuk menerima keberadaan gereja Immanuel ini ya Bapa di sorga. RT, RW, kelurahan, dan semua Tuhan birokrasi yang akan dijalani, Kau lancarkan ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus Bapa di sorga, biar hambatan dan kendala yang kami hadapi tidak begitu berarti kami pikirkan ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan. Banyak hal-hal yang luput dari doa kami ini ya Bapa, tapi kami terlalu yakin dan percaya ya Bapa. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau menginginkan yang terbaik bagi kami. Kami yang sering salah, kami yang sering tidak setia, kami yang sering mendukakan hatimu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Sebentar kami mau menerima berkat yang daripadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih, silakan Pak ya. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pasangan dan anak-anakmu. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kemuliaan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang damai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan Amin. Duduk sini Pak. Oke, semua ibadah seperti biasa kita akan mau foto bersama. Apakah saudara sudah siap? Sudah siap. Oke, wah mana ya? Oke, Naomi boleh dinyalain kameranya. Naomi. Oke, mari semuanya buka dulu ya semuanya kameranya. Ayo saudari Naomi. Ya, tolong Naomi. semua. Bentar, pilih satu lagi tinggal Naomi. Naomi, apa bisa nyalain kamera? Ya, handphone. Ini Iya. nah, Oke, sudah dinyalakan ya kameranya. Oke, Noel, sudah siap. Oke, sudah siap. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarang Terima kasih Noel. Tuhan berkati. Ibu Mari sehat selalu. Tuhan berkati. Tante Lipom, Tuhan berkati. Mila Filia, Tuhan berkati. Semuanya. Naomi, Tuhan berkati. Mama, Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Kita live ya. Sampai bertemu besok ya, Ibu Marbun. Besok kita ketemu di Zoom. Tuhan berkati semuanya.